Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Oke, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Kalau kabarnya baik, terus gimana perasaannya hari ini? Senang. Oke, senang. Alhamdulillah. Berarti ya kita bisa mengawali hari ini dengan rasa senang ya. Maka dari itu sebelum mulai pembelajaran, ketua kelas silakan disiapkan teman-temannya untuk berdoa. Mari kita berdoa mulai. Oke, sudah siap ya untuk mulai pembelajaran hari ini? Siap. Ya, hari ini siapa yang tidak hadir? Arya sama Hanif. Oke, Arya sama Hanif, keterangannya? Sakit. Oke, terima kasih sekretaris. Ya, jadi ada dua orang yang tidak masuk hari ini, yaitu Hanif dan Arya. Alasannya sakit. Oke, tolong perhatiannya dipusatkan ke depan ya. Saya punya gambar, di situ ada anggota keluarga, ada ayah, ada ibu, dan ada anak. Ya, kira-kira dalam satu keluarga ini kalau kalian lihat, ada nggak yang sama persis? Ada. Dari apanya? Dari apanya? Ciri-ciri apanya persis? Wajah, warna kulit, rambut. Rambutnya kenapa? Rambutnya apa? Sama-sama keriting. Ada yang keriting, ada yang lurus. Padahal mereka dalam satu keluarga. Ya, padahal mereka dalam satu keluarga. Nah, selain gambar ini, saya tanya dulu. Siapa di sini yang punya adik atau kakak? Punya adik atau kakak? Oh, punya semua ya. Oke, saya tanya Alika dulu. Alika punya kakak atau adik? Punya kakak. Persis nggak sama kakaknya? Sama persis? Enggak. Bedanya apa? Beda dari kulitnya beda, rambutnya beda, mukanya beda. Oke, kulit beda, rambutnya beda, mungkin bentuk hidungnya beda ya. Misalkan ada yang pesek, ada yang mancung. Nah, tapi padahal mereka dalam satu keluarga yang sama, ya, dalam satu keluarga yang sama, tapi punya perbedaan. Nah, kira-kira apa yang menyebabkan perbedaan itu ya terjadi dalam satu keluarga tersebut? Oke, sudah ada yang jawab gen. Apakah gen? Nah, maka dari itu kita cari tahu. Hari ini kita akan belajar tentang apa? Tentang biodiversitas atau tentang keanekaragaman hayati. Nah, submaterinya adalah tingkat keanekaragaman hayati. Nah, tingkat keanekaragaman hayati. Nah, hari ini kita akan belajar ini, tingkat keanekaragaman hayati. Peta konsepnya seperti ini, ya. Nah, kemudian tujuan pembelajarannya. Oke, siapa yang mau baca tujuan pembelajarannya? Angkat tangan. Oke, silakan Alika yang keras. Tujuan pembelajaran menganalisis tingkatan keanekaragaman hayati dengan menyajikan laporan dari hasil pengamatan lingkungan sekitar. Oke, terima kasih Alika. Jadi kita hari ini agendanya adalah mengamati atau observasi ya di lingkungan sekitar sekolah, kemudian disajikan dalam bentuk laporan seperti itu. Coba siapa yang sudah bawa LKPD-nya? Boleh diangkat? Oke, bagus. Semuanya berarti sudah ya, membawa LKPD. Ya, silakan dibuka LKPD-nya dan dibaca LKPD-nya. Kira-kira apakah ada yang ditanyakan? Belum. Oke. Kalau belum saya lanjut. Biasanya kan kita LKPD-nya cuma berisi pertanyaan-pertanyaan aja. Nah, di situ sudah ada langkah-langkah pembelajaran tertentu atau tahapan-tahapan tertentu yang harus kalian lakukan step by step hari ini. Ya. Terus untuk LKPD, kalau sudah selesai LKPD nanti kalian diskusi, ya, diskusi dibantu LKPD, kemudian nanti kalian melakukan presentasi. Yang dipresentasikan apa? Sesuai tujuan pembelajaran tadi ya, kalian buatlah laporan. Nah, nanti juga ada evaluasi. Di akhir pembelajaran akan ada evaluasi dalam bentuk kuis. Selain evaluasi dalam bentuk kuis, nanti selama proses pembelajaran ini kalian juga akan dinilai. Ya, dinilai pada prosesnya. Kalian diskusinya harus aktif, terus kalian juga harus aktif dalam tanya jawabnya, terus juga harus aktif ketika saya melontarkan pertanyaan, harus ada feedback aktif dari kalian, karena itu nanti akan dinilai oleh saya, seperti itu. Sampai sini ada yang ditanyakan? Belum, oke. Kalau tidak ada yang ditanyakan, saya lanjut. Ya, jadi hari ini ada pembagian kelompok. Ya, ada pembagian kelompok. Perhatikan. Ada 7 kelompok. Silakan duduk di bangkunya masing-masing sesuai kelompok. Tanpa bersuara langsung pindah meja. Sudah duduk bersama kelompoknya masing-masing?
Saya lihat masih ada yang belum duduk. Ya, sudah. Kelompoknya Siva sama Luna, saya minta tolong kerjasamanya ya, karena yang Arya dan Hanif tidak masuk. Oke, sudah bisa saya lanjutkan? Sudah. Oke, silakan diperhatikan LKPD-nya. Ya. Setelah kalian duduk bersama kelompok kalian masing-masing, langkah pertama yang harus kalian lakukan adalah ini. Ya, sekarang adalah waktunya pengamatan di luar kelas. Silakan dibuka tabelnya. Jangan cuma dipegang aja tapi dibuka, dipahami ya. Sekarang adalah waktunya pembelajaran di luar kelas atau pengamatan di luar kelas. Silakan dibuka LKPD-nya. Ya, di tahap pertama yang kalian lakukan adalah pengamatan di luar kelas. Ya, bisa dipahami langkah kegiatan belajarnya. Ya, jangan sampai salah melakukan langkah belajarnya, karena biasanya anak-anak itu kalau disuruh membaca langkah belajar tidak diperhatikan dengan baik. Jadi ketika waktu eksekusi akhirnya mereka salah mengambil data. Jadi jangan sampai terjadi seperti itu. Ya, pengamatan dilakukan di mana? Di mana saja? Di lingkungan sekitar sekolah. Ya, bisa di lapangan sini atau nanti ada taman dan kolam ikan. Ya, silakan dipilih maunya di mana. Di kolam ikan sebelah 12 IPA 1 atau kolam ikan sebelah sini atau taman sekolah di depannya Mahat. Ya. Terserah di mana, ditentukan masing-masing oleh kelompok gitu. Sudah, silakan dibaca langkah kegiatan belajarnya dulu. Sudah dibaca langkah kegiatannya? Sudah siap untuk melakukan pengamatan di luar kelas? Oke, silakan dengan rapi ya, nggak usah bersuara. Silakan satu persatu keluar dari kelas untuk melakukan pengamatan. Dimulai dari sekarang. Kalian butuh 4 pohon. Kalau foto itu apa nanti ditempelkannya bentuknya? Iya, di print. Silakan waktunya 10 menit, nanti setelah 10 menit kembali ke kelas ya. Itu daunnya boleh difoto, boleh digambar langsung, atau boleh ditempelkan langsung, dipetik, ditempelkan langsung nanti di laporan kayak gitu. Kalian butuh 4 pohon dan masing-masing 3 daun dari pohon tersebut. Paham ya? Paham. Oke. Ya, jangan lupa. Awalnya aku nggak expect mereka jawab Ken. Yuk. Mesti kawe Pak Risang ini. Observernya. Tergantung MPTK-nya, Bu. Iya, ini tombaknya diturunkan. Gitu kok apa? Kan Dito. Tapi dari itu kan boleh mang duren. Ini daun apa mang? Duren. Ya kelompok nasi mbak duren. Oke, baik. Perhatikan ya, perhatikan semuanya. Tadi kalian sudah melakukan pengamatan di luar kelas. Ya. Silakan diidentifikasi ya permasalahan yang bisa kalian ambil dari hasil pengamatan tadi. Ya, dalam bentuk kalimat tanya, apa, mengapa, dan bagaimana. Seperti itu. Oke, sampai sini bisa dipahami? Oke, silakan dilanjutkan. Saya beri waktu 20 menit. Sementara ini boleh diisi dulu hasil dari perbedaannya. Daun 1 sampai 3 perbedaannya ada apa saja dari segi ukuran, warna, bentuk. Terus habis itu di sini juga diidentifikasi perbedaannya ada apa saja. Gitu. Sudah? Ada lagi? Ada yang ditanyakan kelompok ini? Insya Allah tidak ada. Belum. Sebelum bertanya. Oke, silakan diperhatikan. Dalam waktu 20 menit tadi, kalian kan sudah melakukan identifikasi
Salah. Oke, siapa yang mau mengemukakan pertanyaan yang sudah dibuat? Boleh angkat tangan. Perwakilan kelompok, silakan dibaca sambil berdiri. Mengapa struktur tulang daun bisa berbeda-beda? Apa yang menyebabkan daun memiliki warna yang berbeda? Oke. Apa fungsi tulang daun dan mengapa ukuran daun bisa berbeda-beda? Jadi, dari rumusan masalah yang sudah kalian buat tadi, data apa saja yang kalian butuhkan untuk menjawab pertanyaan kalian tadi? Ya, silakan disimak di LKPD-nya yang bagian pengumpulan data. Ya, di situ ada tabel ya. Ada tabel, ada 2 tabel yang harus diisi. Ya, yang pertama, data apa yang kalian butuhkan untuk menjawab pertanyaan tadi? Ya, kalian untuk mengumpulkan data bisa memanfaatkan handout yang sudah saya bagikan di WA group ya. Bisa kalian akses dalam bentuk soft file di WA group ya. Untuk pengumpulan data bisa menggunakan bantuan handout atau menggunakan bantuan buku cetak dari perpustakaan atau boleh menggunakan internet seperti itu. Di LKPD sudah tertulis bahwa di setiap produk yang kalian buat harus berisi tentang apa saja? Rumusan masalah yang sudah kalian buat tadi. Terus yang kedua ada hasil pengamatan berupa gambar atau foto. Terus yang ketiga ada pembahasan. Terus yang keempat kesimpulan dan yang terakhir daftar pustaka. Daftar pustakanya apa? Ya kalian yang sudah cari di pengumpulan data. Oke, saya beri waktu 20 menit, silakan dikerjakan untuk pengumpulan datanya. Jadi, kalian membuat identifikasi masalah itu berdasarkan ini, harusnya pure berdasarkan ini, berdasarkan datamu yang sudah kalian cari di awal. Mengapa dari satu batang pohon yang sama bisa terjadi perbedaan ukuran? Mengapa dari batang yang berbeda bisa ditemukan warna yang berbeda kayak gitu? Jadi seputar itu pertanyaannya. Silakan dibuka LKPD-nya halaman ketiga atau keempat ya, keempat tentang pengolahan data. Nah, di sini data yang kalian kumpulkan ya, data yang kalian kumpulkan digunakan untuk membantu menjawab rumusan masalah yang sudah kalian angkat di pembelajaran kali ini ya. Nanti di pengolahan data ini kalian sudah mulai memberikan jawaban-jawaban ya, jawaban-jawaban alternatif atas permasalahan yang kalian angkat dengan bantuan data-data yang sudah kalian temukan. Saya beri waktu selama kira-kira 15-20 menit untuk mengolah data yang nantinya akan kalian presentasikan. Oke, silakan mulai dikerjakan secara berkelompok.
Silakan kelompoknya Putra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya kami di sini ingin mempresentasikan hasil observasi kami secara lapangan, yaitu tentang keanekaragaman hayati. Dimulai dari tulisan masalah ya. Mengapa 3 daun dari yang diambil dari satu pohon memiliki ukuran yang berbeda? Lalu ada apa saja jenis-jenis batang pada tumbuhan? Dan disusul oleh ada apa saja jenis-jenis daun pada tumbuhan? Dari hasil pengamatan lapangan kami ditemukan 4 jenis daun dari 4 pohon yang berbeda seperti ini. Pada hasil pengamatan, perbedaan pada daun yaitu dari ukuran, warna, tulang, tekstur, dan bentuk. Lalu kita akan membahas perbedaan biotik dan abiotik pada kolam sekolah dan anak sekolah. Biotik pada kolam yaitu terdiri dari ikan, lumut, semut, dan nyamuk. Abiotik pada kolam yaitu batu, air, besi, dan lain-lain. Lalu biotik pada taman sekolah terdiri dari pohon, lalu hewan, burung seperti burung, semut, dan nyamuk. Dan abiotik pada taman seperti gazebo, kursi, meja, dan batu. Faktor perbedaan ukuran, warna, tulang daun, tekstur, bentuk pada daun adalah perbedaan distribusi pada tumbuhan. Permasalahan internal dalam tumbuhan antara lingkungan, suhu, dan kembang. Perbedaan komponen ada pada taman sekolah dan kolam ikan karena komponen abiotik yang ekologi itu berbeda. Selain itu, kondisi seperti cuaca dan perkembangan terhadap ekologi juga berbeda. Dan yang terakhir, kesimpulannya. Dari kesimpulannya, dari hasil pengamatan yang telah kami lakukan, diketahui bahwa suhu dan kelembapan itu mempengaruhi bentuk dari daun. Dan dari lingkungan mempengaruhi keanekaragaman hayati. Sekian presentasi dari kami, akan dilanjutkan oleh sesi tanya jawab. Ada yang mau tanya? Silakan. Oke, silakan kelompok 3. Mengapa suhu dan kelembapan mempengaruhi daun dan daunnya? Oke, kelompok 2 mau ditampung dulu atau langsung dijawab? Boleh kalau mau ditampung dulu dan didiskusikan dulu. Oke. Atau yang dijawab setelahnya. Ada lagi yang mau tanya? Saya kira tidak ada. Terima kasih. Mohon maaf atas kesalahan kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita beri aplaus untuk kelompok 2. Oke, kelompok 2 tadi sudah mempresentasikan hasil pengamatannya dalam bentuk laporan tertulis. Nah, kalau boleh saya beri komentar, di kelompok 2 ini yang belum dicantumkan adalah daftar pustakanya. Mungkin nanti bisa direvisi ya. Nanti selain dituliskan daftar pustakanya, juga dituliskan jawaban, di laporannya tuliskan jawaban mengenai pertanyaan dari kelompok 3. Ya, seperti itu. Oke, selanjutnya silakan kelompoknya siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di sini kami akan mempresentasikan tentang keanekaragaman daun hayati. Dan kita mengamati berbagai macam daun di lingkungan sekolah ini. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang masalah. Mengapa dalam satu pohon hanya berbeda warna? Dan apa saja perbedaan daun dari pohon tersebut? Mengapa buah daun
daun bentuknya berbeda. Apa penyebab warna daun pada setiap pohon berbeda? Pembahasan masalah ada dua faktor penyebab keadaan tanah hayati, yaitu faktor genetik dan faktor luar. Faktor genetik bersifat relatif konsisten atau tapi pengaruhnya terhadap morfologi organisme. Dan setiap makhluk hidup mempunyai dasar kimia yang sama namun kegunaannya yang berbeda. Maka itulah yang menyebabkan terjadinya keadaan. Jadi kesimpulannya adalah perbedaan antara zaman hayati itu adalah faktor genetik yang bersifat relatif atau konstan dan faktor luar atau lingkungan. Dan juga dapat mempengaruhi keanekaragaman zaman hayati karena susunannya yang berbeda. Di sini terlihat perbedaan dari daun 1 sampai daun 4. Contohnya pada warnanya, teksturnya, dan bentuknya. Itu pun juga mempengaruhi kondisi dari warna. Soalnya kan warnanya itu kan jauh berbeda. Di ideologi kan pasti jauh. Terus bentuk daunnya itu pun kan ada yang kecil ada yang besar. Itu juga mempengaruhi perbedaan. Sekian dari kelompok kamu. Ada yang mau ditanyakan? Oke, silakan kelompok lain. Apakah ada yang mau menanggapi? Oke, kelompok 5. Oke, kelompok 3 mau didiskusikan dulu atau langsung dijawab? Oke, silakan. Oke, baik, Farin ya, kelompok 5. Kelompok 3 akan mendiskusikan jawabannya terlebih dahulu dan nanti akan dipaparkan di pertemuan selanjutnya, seperti itu. Oke, sudah kelompok 3 bisa diakhiri? Oke. Oke, terima kasih untuk kelompok 3. Kelompok 3 telah mempresentasikan hasil pengamatannya lewat produknya yaitu mini mading. Dan kalau boleh saya berikan komentar, tadi juga di kelompok 3 ini belum mencantumkan daftar pustaka. Ya, nanti bisa sekalian direvisi dan juga bisa dipaparkan jawaban untuk kelompok penanya tadi, gitu ya. Oke, silakan kelompok terakhir yang mau presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil observasi kami terkait keanekaragaman. Mengapa tulang daun bisa berbeda-beda? Apa yang menyebabkan daun memiliki warna yang berbeda-beda? Kalau memang tulang daun, mengapa komponen penduduk tertentu pada tiap ekosistem berbeda? Kami mengamati beberapa daun dan kolam dan taman. Yang pertama daun mangga, merah, melahirkan dalam kolam. Struktur tulang daun bisa berbeda-beda karena pada lingkungan sekitar tanaman tersebut, kondisi genetik tanaman tersebut. Yang menyebabkan daun memiliki warna yang berbeda karena adanya perubahan kandungan pigmen dalam daun. Kemudian klorofil daun mengalami penurunan sehingga saat daun berubah warna. Fungsi tulang daun adalah sebagai penopang agar daun menjadi kuat, seperti tulang pada tubuh manusia atau binatang, dan juga sebagai pengangkut zat-zat yang dibutuhkan tanaman. Komponen penyusun ekosistem sangat berbeda karena dalam suatu ekosistem tidak selalu komponen penyusunannya akan berbeda dengan ekosistem lain. Ini disebabkan karena ada organisasi yang mau hidup di lebih dari satu ekosistem baik secara alamiah maupun beradaptasi. Kesimpulannya, perbedaan pada tumbuhan maupun ekosistem adalah keadaan lingkungan, kondisi genetik dan organik. Organisasi yang mampu hidup pada ekosistem.
lanjutkan dengan jadwal. Kalau ada yang ingin bertanya. Oke, kelompok 1. Oke. Oke. Silakan Randy. Pigmen seperti apa yang dapat mempengaruhi sebuah pertumbuhan yang seperti tadi, yang dijelaskan seperti tadi. Oke, kelompok 1 mau ditampung dulu atau langsung dijawab? Oke. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, karena semuanya sudah presentasi ya. Tadi ada yang sudah mempresentasikan hasil produknya berupa laporan tertulis, PPT dan juga mini mading. Oke, kita beri tepuk tangan dulu untuk kelas 10-4. Kalau tidak ada yang ditanyakan, sekarang kita waktunya kuis. Silakan diakses link yang sudah saya bagikan di WA group. Dikerjakan kuisnya. Di situ ada 2 soal. Oke, silakan dikerjakan. Saya beri waktu 10 menit. Oke, waktunya sudah habis. Ya, oke, waktunya sudah habis. Silakan jangan lupa dikirimkan jawabannya. Waktunya sudah habis, silakan dikirimkan jawabannya. Oke, sudah semua? Sudah ya? Oke, sudah. Kalau sudah, sekarang kita waktunya refleksi ya. Jadi silakan, ini namanya adalah Padlet ya. Jadi saya kirimkan linknya ke grup. Silakan dibuka. Ya, sudah saya kirimkan linknya di grup. Silakan dibuka Padletnya. Nah, di sini silakan dituliskan refleksi pembelajaran hari ini. Kesan positif dan juga kesan negatif. Di tombol ini silakan kalian tambahkan komen kalian. Nanti akan muncul tayangannya. Seperti itu. Oke, di kolom subjek dituliskan nama, kemudian di bawahnya dituliskan komentar. Oke, sudah ada 1 komentar yang terlihat di refleksi untuk menjadi. Nah, itu sudah ada. Yang satunya anonim ya, nggak ada namanya, tapi sudah ada refleksinya. Tapi yang satunya dari Andini ya, dia mengatakan melalui pembelajaran ini kita dapat mengenal berbagai keanekaragaman hayati yang ada. Seperti itu ya. Jadi sebelum saya tutup pembelajaran hari ini, saya ingatkan terlebih dahulu untuk minggu depan ya, untuk untuk di pertemuan selanjutnya kita akan belajar tentang keanekaragaman hayati di Indonesia. Ya. Saya akhiri pembelajaran hari ini. Ketua kelas silakan dipimpin berdoa. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, mari kita doa mulai. Oke, saya mau pesan dulu ke ketua kelas, jangan lupa LKPD teman-temannya dikoordinir, kemudian dikumpulkan di meja guru ya di kantor. Oke, terima kasih ketua kelas. Semoga pembelajaran hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.